apa pengertian dari dokter spesialis OB/GYN dan bagaimana peran utamanya dalam kesehatan perempuan? Kapan sih dok, seorang perempuan itu boleh atau mulai periksa ke OB/GYN? Bisikin aja, bincang asik bareng Raja. Dokter, mungkin ada resiko kalau misalnya ibu hamil itu nggak melakukan kontrol rutin gitu ke dokter, itu resiko apa aja yang mungkin nanti akan terjadi? Oh ya, jadi memang kadang-kadang kita mendapatkan kasus-kasus itu tadi sesuai dengan trimester ya, trimester itu ya Unti ya. Jadi kalau trimester 1, kadang-kadang dia itu suka kelewatan, artinya dia tuh dites positif, tapi selama ini dia nggak pernah ke dokter kandungan. Pada saat di USG tiba-tiba kok nggak ada janinnya, terus tidak sesuai dengan usia kehamilan. Oh ternyata dia suspek blighted ovum atau kehamilan yang anembryonik. Nah itu sering, jadi dia hamil tapi nggak ada janinnya, namanya kan blighted ovum ya. Nah itu kan tiba-tiba paling sering itu datang ke kita itu sudah kondisi misalnya keluar flek atau perdarahan. Ternyata dia nggak tahu, oh selama ini ternyata dia nggak tahu kalau itu tidak ada janinnya. Nah itu kan sebaiknya memang kita lakukan pemeriksaan USG di usia kehamilan 7 minggu. Kalau 7 minggu itu kan sudah harus ada janinnya, sudah harus ada denyut jantungnya. Kemudian pasien-pasien yang misalnya nih ketubannya dia ngerasa kok ngerembes ya, ngerembes kok tiap hari ngerembes, tapi dia nggak mau meriksakan pemeriksaan ke dokter kandungan. Itu memang sebaiknya kita lakukan pemeriksaan USG, bagaimana ketubannya, apakah bayinya bisa dipertahankan lagi atau tidak. Tiba-tiba nanti kadang-kadang lahir. Nah lahirnya ternyata penyebabnya apa? Paling sering itu kan kalau persalinan prematur itu kan bisa karena infeksi. Nah, yang itu tadi yang rembes-rembes itu. Nah, itu yang penting kalau kita melakukan pemeriksaan. Kemudian yang selanjutnya pasien-pasien yang berisiko itu misalnya dengan bekas sesar. Nah, bekas sesar itu yang bahaya, itu kita lihat apakah ada perlengketan plasenta atau tidak. Itu harus dengan USG, nggak bisa dengan pemeriksaan palpasi atau pemeriksaan luar saja ya, sobat ajak ya. Karena memang bahayanya apa? Kalau misalnya ternyata nanti pada saat dia datang ke UGD sudah pembukaan tapi nggak lahir-lahir, ternyata plasentanya itu lengket, itu bahaya karena ibunya tidak bisa tertolong lagi. Iya, perlengketan itu bahaya banget. Kenapa? Karena bisa menyebabkan perdarahan. Ya, perdarahan akhirnya ibunya tidak tertolong, bayinya juga kadang-kadang ya seperti itu ya. Ya, jadi memang penting sekali untuk memeriksakan rutin ke dokter kandungan. Walaupun dia sebelumnya memang ke bidan ya, cuman memang minimal kita harus sarankan bahwa minimal dia harus 4 kali kunjungan ke dokter kandungan. Ya. Oke, dokter. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana deteksi dini oleh dokter kandungan agar bisa mencegah komplikasi kehamilan seperti preeklamsi atau mungkin bayi lahir prematur? Oh ya, jadi di Indonesia memang komplikasi kehamilan itu salah satu adalah darah tinggi atau preeklamsia ya, nama kedokterannya itu preeklamsia. Jadi hipertensi atau darah tinggi dalam kehamilan itu dibagi dua, ada preeklamsia ringan atau preeklamsia berat. Nah, paling sering penyebab dari preeklamsia atau hipertensi dalam kehamilan itu adalah makanan yang kurang mengandung protein. Makanya kalau ibu-ibu hamil itu pada saat awal kehamilan itu harus banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung protein. Ya, contohnya telur, kan itu gampang didapat ya dok. Onti ya, telur, ikan, tahu, tempe, dan jangan lupa minum susu. Karena salah satu penyebabnya juga bisa karena kurang minum susu. Susu itu kan mengandung kalsium. Kalsium itu bisa mencegah terjadinya hipertensi dalam kehamilan. Nah gitu. Kemudian kalau bayi persalinan yang dengan kelahirannya dengan prematur itu adalah salah satu komplikasi dari preeklamsia sendiri. Oh, nyambung. Ya, nyambung. Jadi kalau misalnya
terjadi darah tinggi atau hipertensi yang mengalami kenaikan tensi di atas 160/110, itu ibunya harus segera kita rawat. Ya, jangan sampai terjadi kejang, karena setelah preeklamsia berat, tahap selanjutnya ibu bisa mengalami kejang. Nah, kejang itu kan berarti putusnya hubungan oksigen antara ibu ke bayinya, sehingga otomatis nanti bayinya bisa tidak tertolong. Nah, itu hal-hal yang seperti itu harus didampingin ya kalau ada pasien dengan riwayat darah tinggi. Nah, jadi kalau memang dianya tidak bisa kita pertahankan kehamilannya, ya terpaksa kita lahirkan. Akhirnya terjadilah bayi yang lahir prematur. Ya. Jadi memang bayi lahir prematur itu memang ada indikasi sebelumnya ya, Dok? Iya. Nah, dokter, pertanyaan selanjutnya ya, Dok ya. Apakah pemeriksaan ke dokter kandungan itu hanya untuk ibu hamil aja? Oh ya, yang tadi sudah saya singgung kalau pemeriksaan ke dokter kandungan itu kan berarti kebidanan dan kandungan. Jadi bisa dia tanpa hamil pun dia bisa ke dokter kandungan ya. Sama aja itu satu dokter sebenarnya, namanya aja dokter OBGYN, SPOG, maksudnya obstetri dan ginekologi. Baik, dokter. Kan memang sekarang itu kan ya pada takut ya kalau iya, dokter kandungan kayaknya aduh mengerikan Panik sekali. duluan. Jujur saya juga panik dulu. Apalagi kalau mau misalnya nih mau pemeriksaan pap smear, aduh nanti saya bagaimana? Pap smear itu sebenarnya penting ya, karena pap smear itu adalah mendeteksi dini untuk melihat kanker mulut rahim. Ya, itu sangat penting pada wanita di Indonesia karena rata-rata datang ke kita tuh sudah pada terlambat, jadi udah stadiumnya itu stadium 3B ke atas. Harusnya kan pada saat awal stadium 1 itu sudah terdeteksi sehingga tidak bisa menjadi naik lagi ya stadiumnya. Dan alhamdulillah rata-rata kalau memang ibunya rajin kontrol, rajin melakukan pemeriksaan dan nurut mengikuti prosedurnya, alhamdulillah yang stadium 4 pun masih bisa diselamatkan. Alhamdulillah. Ya, jadi jangan takut ya untuk sobat-sobat rajak. Iya, jangan takut ke dokter kandungan ya. Dokter kandungan ini nggak galak ya. Nah, untuk di Rajak Hospital Purwakarta sendiri ya, Dok ya, pemeriksaan kehamilannya itu ada pemeriksaan apa aja, Dok? Terus tindakannya apa aja, Dok? Oh ya, sebenarnya kalau di Rajak Hospital itu sebenarnya sudah lengkap ya, karena di sini tuh mulai dari pemeriksaan kandungan dan kehamilannya rata-rata sih kita sudah bisa melakukan. Nah, kalau untuk pemeriksaan kandungan sendiri, misalnya ibu-ibu mau kontrol KB ya, itu bisa. Misalnya kontrol KB artinya misalnya ibu sudah pernah dipasang IUD, kontrol IUD-nya masih baik posisinya atau tidak. Kemudian ibunya mau dipasang IUD juga kita bisa. Terus juga bisa misalnya nih yang paling sering tuh keputihan. Iya, paling banyak tuh ibu-ibu sobat-sobat rajak ya, banyak keluhan. Yang masih nona juga kadang, dokter kenapa ya saya ada keluhan keputihan, ini gimana sembuh atau tidak gitu, apakah ini tertular dari suami saya atau ya banyak bla 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 seperti itu bisa kita lakukan pemeriksaan. Kemudian kalau untuk pemeriksaan kehamilan, kita juga mempunyai USG yang 2 dimensi dan 4 dimensi ya. Sudah lengkap ya, Dok ya? Iya, alhamdulillah sudah lengkap. Nah, mungkin sahabat-sahabat rajak selama ini kan taunya 2 dimensi ya. Dia kalau 4 dimensi kan di mana-mana sudah ada ya. Cuman 4 dimensi itu memang dia lebih kelihatan jelas kalau mau pengen lihat muka bayinya tuh seperti apa, apakah hidungnya mancung apa enggak ya, paling sering ya. Terus giginya udah tumbuh apa belum ya, padahal kan ya mirip bapaknya apa ibunya ya. Nah, gitu. Kita bisa melakukan pemeriksaan tersebut. Jadi sahabat-sahabat raja kalau mau pengen diperiksa, pengen lihat dong ini mukanya gimana, silahkan datang ke Poli Kandungan dan pemeriksaan kehamilan ke Rumah Sakit Rajak Purwakarta. Nah, Dokter Puten, untuk pemeriksaan tadi USG 4 dimensi itu ya, Dok, itu ada kriteria khusus nggak, Dok, pada saat kita mau periksa apakah harus usia kehamilan sekian atau gimana? Oh ya, memang sih Oke, dokter, sekarang kita mulai masuk ke sesi mitos atau fakta. Apakah ibu hamil boleh berhubungan suami istri? Mitos atau fakta? Sehat bersama Rajak untuk semua. Rajak Hospital Purwakarta, dekat di hati, layanan prima, selalu peduli dengan senyum.
untuk sehat kita semua di sini di Rajak Hospital.